Assalamualaikum, perkenalkan saya Lucky Faisal dari Prodi Digital PR. Di sini saya akan membahas mengenai kedudukan hukum dalam opini publik. Hukum itu ada untuk mengatur tatanan hidup bermasyarakat agar menjadi tertib. Menurut Yulis Tiana Nasrani 2004 dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Selama masyarakat tidak lagi mempercayai bahwa hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka hukum rimbalah yang menjadi solusi penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Banyak kasus perampokan, pencurian, dan kasus kejahatan lainnya. Ketika pelakunya tertangkap tangan, maka massa akan mengeroyok dan memukulinya bahkan sampai berujung kematian. Kejadian demi kejadian telah dimuat di media elektronik, cetak, dan media online. Pengaruh dari pemberitaan ini telah membentuk opini publik bahwa pelaku kejahatan harus dihukum dengan hukuman setimpal. Hanya saja proses hukumnya terkadang berhenti di hukum rimba tadi dan pelakunya tewas di amuk massa. Pelaksanaan hukum dan opini publik berbicara tentang opini publik dapat mempengaruhi pada kebijakan publik. Memang tidak semua opini publik dapat diterima menjadi suatu kebijakan publik, namun kekuatan opini publik di Indonesia sangatlah dominan dalam mempengaruhi lini lainnya. Opini publik juga bisa mempengaruhi upaya penegakan hukum di Indonesia. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, aparat penegak hukum (APH) selalu timbul keraguan apabila pelaksanaan penegakan hukum di satu sisi dihadapkan dengan gencarnya perlawanan dari si pelaku melalui pembentukan opini publik. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apakah penegakan hukum akan dikorbankan dengan adanya kekuatan opini publik yang dilancarkan oleh pelaku. Banyak contoh yang berkaitan dengan hal tersebut. Antara lain, kasus yang dikenal dengan pengumpulan koin untuk berita yang merasa dikekang kebebasan berpendapat dan dilakukan melalui media online. Kemudian, ada kasus pidana nenek mencuri sebuah semangka, kasus pencurian sendal milik seorang aparat. Nenek Asyani mencuri kayu jati dengan begitu gencarnya diberitakan di berbagai media. Maka seolah-olah pelaku yang seharusnya dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggarnya, hakim kemudian mau tidak mau dalam pengaruh opini publik akhirnya membebaskannya. Berdasarkan fenomena di atas, dikaitkan dengan ciri negara hukum antara lain menyebutkan setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Upaya penegakan hukum bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat sudah tidak sesuai lagi hanya karena dihadapkan dengan kuatnya pengaruh opini publik. Dengan demikian, tidaklah salah bahwa dalam salah satu hukum opini publik yang diluarkan oleh Hadley Cantrill diambil dari opini publik penyusun BTRFS yang mengatakan bahwa apabila kepentingan pribadi telah tersangkut, maka opini publik di dalam negara demokrasi cenderung untuk mendahului kebijaksanaan pihak yang berkuasa. Dengan kata lain, opini publik bisa mempengaruhi kebijakan publik. Opini publik adalah pendapat mayoritas atau pendapat umum. Namun tidaklah demikian, opini publik bukanlah suatu mayoritas pendapat yang dihitung secara numerik. Media di Indonesia sangatlah pintar untuk mengundang adanya opini publik. Kita tahu sendiri bahwa opini publik dapat dibentuk baik secara berencana atau dimanipulasi dalam kegiatan pemberitaan, propaganda, maupun publisitas yang dilakukan secara terus-menerus. Opini publik berpengaruh pada kehidupan politik dan sistem politik atau sebaliknya. Kaitannya dengan opini publik nasional, bahwa opini publik yang ada di bangsa ini tidak terlepas dari struktur kekuasaan. Jauh ke dalam itu, dari sudut kompetensinya, peranan opini publik nasional Indonesia sangatlah banyak. Bentuk opini publik terhadap proses penegakan hukum terbagi atas dua kategori, yaitu opini publik langsung dan opini publik tidak langsung. Aspek positif opini publik terhadap penegakan hukum adalah sebagai kontrol sosial, sebagai penyeimbang, dan sebagai sarana pembelajaran. Juga terdapatnya tataran kecermatan dan kehati-hatian dalam memahami fakta hukum dan nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat dan juga sangat memotivasi penegak hukum dalam menyelesaikan perkara dengan profesional. Faktor-faktor yang menyebabkan opini publik dapat dipercaya oleh penegak hukum yaitu faktor materi opini publik yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, faktor independensi penegak hukum dengan adanya tekanan yang tidak dapat dihindari, baik dari atasan maupun dari ketiga
Dari ketiga, faktor profesionalisme penegak hukum yang menganggap adanya kekuasaan ide antara opini publik dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Dan faktor media dalam penayangan opini publik tersebut, kuantitasnya cukup intensif. Aspek negatifnya, beberapa bentuk penyaluran opini yang diberikan oleh masyarakat terkadang dapat menghambat proses penegakan hukum karena memberikan tekanan terhadap penuntasan suatu proses penegakan hukum, seperti penekanan secara psikologis terhadap saksi, korban bahkan pelaku. Beberapa bulan belakangan ini, kita dikagetkan dengan kasus-kasus yang secara tidak langsung menceritakan tentang hubungan antara masyarakat awam, kekuasaan, dan penegakan hukum. Saat ini masyarakat awam menilai hukum hanya akan berlaku perkasa ketika berhadapan dengan masyarakat awam, dan hukum akan tampak tumpul ketika berhadapan dengan uang dan kekuasaan. Yang menjadi masalah adalah jika penegak hukum itu sendiri yang melanggar atau mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku atas pertimbangan-pertimbangan subjektif dan atau menjadikan aturan-aturan itu peluang terjadinya aparat penegak hukum melakukan perbuatan tercela. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut masyarakat patuh sementara kewibawaan dan kredibilitas penegak hukum tidak baik? Lembaga-lembaga negara terutama yang bersinggungan langsung dengan penegak hukum harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka dengan baik, dan aturan-aturan yang tidak tepat direvisi sebagaimana mestinya. Opini publik memang tidak dapat dilepaskan dari sistem politik demokrasi. Oleh karena itu, opini publik dianggap sebagai cerminan kehendak rakyat. Opini publik sendiri dapat dilukiskan sebagai proses yang menggabungkan pikiran, perasaan, dan usut yang diungkapkan oleh warga negara secara pribadi terhadap suatu kepentingan atas suatu masalah yang ada dan beredar di masyarakat. Memang, kekuatan opini publik dalam ranah hukum adalah sebuah kekuatan baru sebagai penyeimbang bagi aparat penegak hukum dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Namun demikian, ketika kita berpedoman pada UUD 1945 dan aturan hukum yang berlaku di negara kita yang menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan memiliki kearifan dan kemampuan dengan mengedepankan sikap profesional dalam melihat suatu kasus sebelum mengambil satu keputusan. Sekian video pembahasan saya mengenai hukum dalam opini publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.